Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Al-ayat wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil qail al-qail فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسكتت الشياطين وعلى آله وصحبه وتابعهم تبعتهم إلى يوم الدين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika anna Allah ta'ala farada 'ala an-nasara siyama syahrul ramadan. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono siyamihi atau la tafraqihim, yakni kecocokan puasanya antara umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Isa. Jadi syahrul mana bisyamahu, yakni puasanya waktunya itu kira-kira mirip, diawali dengan imsak atau tulu'ul fajar hatta ghurub syams, ila ghurub syams, ini sampai maghrib tiba atau tenggelamnya matahari. Itu kesepakatan, ada kecocokan antara umatnya Rasulullah dan umatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Wadhalika kayu mengenai kecocokan demo ittifaqohuma. Nah, anna Allah sebenarnya Gusti Allah, anna Allah sebenarnya Gusti Allah iku fardu mardoake sapa, iku fardu mardoake sapa ya Allah ala nasara ing atase kaum Nasrani. Nasrani yang riyen kali saniki itu riyen sing pengikut Nabi Isa, yang itu tidak menuhankan Isa. Kaum Nasrani
Nasoro dia tetap aja ya puasa mirip dengan perintah pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu berdoa kisah Allah ahlai ala Nasoro yang kasih kaum Nasrani dan berdoa ke siang masa Ramadan in puasa bulan Ramadan. Siang masa Ramadan in puasa bulan Ramadan. Pastat kamu kok aku melakoni. Pastat kamu kok aku melakoni sopo yo. Apa ya dari kamu kono siang masa Ramadan. Apa dari kamu kono siang masa Ramadan. Alaihi mengatasi kaum Nasrani. Alaihi mengatasi kaum Nasrani. Dari annahu krono setuhune dalika, yakni puasa bulan Ramadan. Liannahu krono setuhune dalika itu rubama rikalan ono koyo dalika. Rubama kana rikalan ono koyo dalika. Ane ku yakti tako koyo dalika. Dalika mana siam syahri Ramadan. Ane ku yakti tako koyo siam syahri Ramadan atau dalika ku maknane yo padha siam syahri Ramadan. Lah oleh teko fil hari ing dalam musim panas kemarau, fil hari ing dalam musim panas atau kemarau asyadid kan banget panas asyadid kan banget panas fil hari ing dalam musim kemarau atau musim panas asyadid kan banget panas au fil bardi utawa musim dingin au fil badin atau musim dingin asyadid ikan banget dinginnya asyadid ikan banget dinginnya wakana lan ono polisian wakana lan ono polisian ono iku ya dulu bikin ono iku ya dulu larati karena ada suara panasnya mungkin lebih daripada 50 derajat 60 derajat ku ya dulu melarat dibihin melawan kaum Nasoro dibihin melawan kaum Nasoro. Lah oleh melarat ini mau fi asfarihim ing dalam lelungane kaum Nasoro. Fi asfarihim ing dalam lelungane kaum Nasoro. Wa ma'asihim lan piro-piro nyari pengukuh jiwa ini maisah wa ma'asihim lan dalam piro-piro nyari maisah atau nyari pengukuh jiwa ini Nasoro nah fajtama mongko sepakat apa ro'yu ulama'ihim pemikirannya atau penglihatannya ulama Nasoro artinya kebijakan ra'yu ulama ihim ditinju ulama Nasoro waru sa'ihim lan pemimpinnya Nasoro ini sepakat antara ulama dengan presiden atau dengan pemerintahan ditinju pastama akhirnya sepakat antara ulama dan ru'us yakni rais. Kalau Indonesia mungkin antara MUI Majelis Ulama Indonesia dengan pemerintahan sepakat karena di situ secara kelembagaan yang MUI merupakan suatu perkumpulan beberapa organisasi Islam yang dikumpulkan dinaungan dengan MUI. Meskipun kadang-kadang dia membawa aspirasi organisasi Islam yang ada di Indo. Akan tetapi kadang-kadang juga tidak, belum tentu, yakni
ngambil aspirasi keseluruhan muslim yang ada di itu. Kadang-kadang yo pas kebetulan sebagai menyuarakan aspirasi. Kadang-kadang bisa udel-udel. Artinya dalam mengambil kebijakan baik benar-benar kesepakatan keseluruhan atau kadang-kadang mengedepankan golongan itu yang terjadi. Nah, itu dimaksud daripada di situ antara ulamanya kaum Nasoro walu usahum termasuk pemimpinnya pemerintahan Nasoro yang mau sepakat di situ pertama sepakat ya ulama ini walu usahum ulama dan umaro. Nah ala ayat sa'alu yang atasnya menjadi sapa ya ulama dan ulama umaro usah mungkin mau pemimpin sing pemerintahan dan ulama yang memegang daripada syariat. Yang ulama dan umaro itu sepakat di zaman kaumnya Nabi Isa al-Masih ataupun golongan Nasrani. Nah Allah ayat sa'alu ing atase yen tok dadake sapa ya ulama wa usah oleh dadake siapa ing kuasane kaum Nasrani. Siapa ing kuasane kaum Nasrani. Fi fasrin minas sana benasyata. Fi fasrin dalam mongso. Fi fasrin dalam mongso minas sanati saking tahun. Minas sanati saking tahun minas setai ing dalam makna minas setai ing dalam antarane rendeng wasifilan ketiga. Ini pas musim kemarau dan musim panas atau musim rendang, kemarau hujan, pas musim dingin. Lafaz alu mungkin dari ane supaya ulama aku mau musim bukan siang. Faja'alu mongko dari ane supaya ulama aku dan mau walu subuh siang. Dari kesepakatan puasanya berrobi dalam mongso laku berrobi dalam mongso laku wazir tulan nambahi fihi dalam siam apa asyaratu ayam 10 dino apa asyaratu ayam 10 dino kafarot korona arai kafarot. Hanya musim laku yang puasanya orang 1 bulan orang 30 hari malah ditambah 10 dino minongkone kafarot korona arai kafarot karena musim dingin jadi tambah 1 bulan. Wajah tulan nambahi supaya ulama ahli Nasrani yang mau fi ing dalam siam nambahi asyara ayam ing 10 dino. Kanggo kafarot korona arai kafarot. Nek musim dingin ditambah 1 bulan. Itu sudah kebijakan ke zaman kaum ahli Nasrani zaman itu. Mungkin sepakat antara ulama dan umaro. Mungkin yang mewakili aspirasi organisasi Islam misalnya di Indonesia mungkin MUI. Yang MUI dengan pemerintah sepakat. Dalam lama ulama maring perkara sunah kang agawe atau kang dedekake. Sunah maknanya kayak semacam membikin ya sunah kan agawe lakoni atau membikin kebijakan yang mau sapa mau sapa ulama aku lafasor mau jadi. Dan sudah sepakat antara ulama dan umar pasor mau jadi apa ya siang oleh jadi arba'ina yauman yang 40 dino. Nah, malah tambah 10 dino. Zaman kaumnya Nasrani.
Summa inna malikan mongko nulis setuhune rojo atau raja yang penguasa. Summa inna malikan mongko nulis setuhune raja yang mau lalu tetep keduwene kaum Nasor, lalu keduwene Nasor. Nah iku istaka madulake sapa yo malik, yakni istaka madulake sapa yo malik famahu melalui lesane malik. Artinya pemerintah juga punya kebijakan mengusulkan kepada ulama zaman itu. Ulamanya ulama Nasor. Dari situ summa inna malika setumune raja yang mau lalu kita duwene raja-raja Nasoro itu istaka madulake, artinya memberi kebijakan ataupun memberi usulan yang disampaikan kepada ulama ulamanya daripada kaum Nasoro yang menyampaikan kemau melalui famahu, melalui lesanya pemerintah. Jadi yang keputusan setelah kebijakan antara ulama dan umarok, jadi sekarang musim labu, musim dingin. Ya, di situ yang tadinya 30 hari ditambah wajah fihi asar ayat, ditambah 10 hari karena apa? Kafaro. Karena kafaro. Itu kebijakan akhirnya disampaikan kepada pemerintah. Contohnya yaitu setelah kesepakatan antara ulama, majelis ulama mungkin seluruh Indonesia dikumpulkan, setelah mengambil keputusan kebijakan sampaikan kepada pemerintah, barulah pemerintah yang menyampaikan melalui fama, melalui lesannya pemerintah. Jadi misalnya undang-undangnya seperti itu. Jadi puasa bulan Ramadan, puasa di saat tahun ini tadinya 30 hari ditambah 10 hari. Karena apa? Karena untuk kafarah. Itu kebijakan. Nah, artinya beda. Itu kebijakan malik ataupun kerajaan pemerintahan waktu itu ditambah 1 bulan. Itu maksud daripada sumaina malik lalu istaka famahu. Ya, ini kebijakannya ditambah 1 minggu yang menyampaikan dari pemerintah ketika disepakati para ulama. Tapi ulama benar-benar mengambil daripada aspirasi seluruh ulama-ulama. Kali itu ya seluruh ulama Indonesia. Kalau zaman yang dulu Nasoro ya ulama kaum itu keseluruhan. Jadi tambah 1 minggu kafar menawar kafar memang. Nah sehingga 5 sanahu fasoro arba'ina yauman, sehingga puasanya menjadi 40 hari disampaikan kepada ulama yang mau melalui. Di situ dimaksud daripada summa inna makan lalu istakam famahu. Maka kebijakan tersebut tambah 10 hari menjadi 40 hari demo yang menyampaikan pemerintah. Melalui kalau sekarang pemenang atau depan zaman dulu disampaikan oleh pemerintahnya zaman nasional. Waja'alallahu innahu bari min wajhidalik. Waja'ala mengodati sapa malik. Waja'ala mengodati sapa malik raja yang mau menjadikan yang menjadi keputusan lillahi karena Allah. Lillahi karena Allah innahu setuhnya orang-orang utai Allah, inna huwa setuhnya orang-orang utai Allah itu bariun datang lebaran atau datang balik. Baiknya mau tidak masalah. Min wajah ini saking wajah malik. Min wajah ini saking wajah malik artinya yang kebijakannya raja yang mau. Dari kata-kata kono fam mau dan melalui lesan. Jadi yang menyampaikan adalah pemerintahan di zaman itu.
Nah, anda kita setuhunnya toh nambah di sapa maret fi saumihim ing dalem puasane nasara fi saumihim ing dalem puasane nasara nambahi sama maret fi saumihim ing dalem puasane kaum nasara oleh nambahi usbuan ing 2 minggu usbuan ing seminggu usbuan 2 minggu berarti la fasa itu mongko nambah supaya kaum nasara fasa itu mongko nambah supaya kaum nasara fihi ing dalam siam oleh nambahi usbuan ing 1 minggu meneh usbuan ing 1 minggu berarti malah menjadi 2 minggu. Nah, summa mata mongkon mati coba dari kalmalik mongkon malik lah kan mau kerajaan penguasa waktu itu ketika sepakat sama ulamanya menyampaikan menolak puasa lebih 1 minggu sasampun iku setelah menyampaikan perundang-undangan bahwa tahun ini puasa 40 hari tadinya 30 hari menjadi 1 minggu berarti satu bulan lagi 1 minggu. Setelah menyampaikan memang melalui family melalui kebijakan family mau yo gimana kebijakan bicara lisan pemerintah ditambah 1 minggu. Setelah itu summa mata dari kalmalik saksampunipun memberi kebijakan puasanya lebih 1 minggu minangka kafarah, tapi disepakati oleh ulama Nasara waktu itu. Nah, saksampunipun kebijakan diputuskan summa mata dari kalmalik rajanya mati meninggal. Lah saksampune mati lawa lihi lan kuasani ing kaum Nasara wawalihim lan kuasani ing kaum Nasara sapa malikul kufra raja kang meneh maksudnya raja baru sapa malikul kufra raja sing anyar fakula mongko dawuh sapa ya malikul akhir fakula mongko dawuh sapa ya malikul akhir atimu khamsina yauman atimu nyempurnake sapa ya sira kabeh ing saume mau khamsina yauman ing 50 dina atimu nyempurnake sapa sira kabeh ing saum la khamsina yauman ing 50 dina. Lah setelah rajanya yang memberi keputusan nambah 1 minggu setelah kebijakan sudah disampaikan tapi juga dimusyawarahkan dengan ulama agung waru saum. Nah setelah itu punya kebijakan puasanya nambah 1 minggu memang usbu mau terus meninggal. Nah setelah meninggal bahwa lihim malikul kufra setelah itu wilayahnya mau diganti dengan raja yang baru dan raja yang baru mengambil kebijakannya menjadi atimuhu khamsina yauman. Kebijakannya pemerintah yang baru atau raja yang baru memberi kebijakan puasanya menjadi 50 ayam 50 yauman khamsina yauman menjadi 50. Jadi tetap masuk daripada ya alladzina amanu kayak kutiba alaikum syiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Jadi wajib puasa bulan Ramadan kalau pas waktunya bulan Ramadan. Sing diwajibkan bukan hanya umatnya Rasulullah dan begitu halnya sebelum diwajibkan oleh umatnya Rasulullah juga diwajibkan kepada sebelum-sebelumnya. Contohnya ya ini tadi Nabi Adam puasa kayak mau, terus Nabi Isa, Nabi Nasoro termasuk kaum Nasoro berpuasa malah bukan 1 bulan lagi,
disepakati menjadi 1 bulan 1 minggu. Disepakati mana setelah meninggal, kesepakati mana sama ulama mana menjadi 50 hari. Lah pola ngendika sapa yang mujahid. Pola ngendika sapa mujahid rahimahullah. Rahimahu muga-muga nambah rahmatane sapa Allah Gusti Allah. Rahimahu muga-muga nambah rahmatane bewelas kasih mujahid sapa Allah Gusti Allah. La asobahu mautani, asobahu mengenani kaum Nasara. Jadi musibah asobahu mengenani kaum Nasara. Apa mautani wong kang mati lho. Sapa mautani wong mati lho. Maksudnya Malik yang pertama dan kedua. Pakola mongko ngendika sapa yang Malik. Pakola mongko ngendika sapa yang Malik raja kene. Zidu nambahi sapa sira kabeh. Zidu nambahi sapa sira kabeh fi siyamikum ing dalem puasa sira kabeh. Fi siyamikum ing dalem puasane sira kabeh. La fazatu mongko nambahi sapa ya kaum Nasara. Fazatu mongko nambahi sapa kaum Nasara asyara ing 10. Asyara ing 10 qabla ing dalem sadurunge syahrul Ramadan. Qabla ing dalem sadurunge bulan Ramadan. La wa asyara lan 10 mana. Wa asyara lan 10 mana. Ba'du ing dalem sawise Ramadan. Jadi puasane mau ditambah 10 sebelum Ramadan dan 10 setelah Ramadan. Berarti mulai ini tanggal 1 Sya'ban pun mulai puasa. Syawal belum puasa, belum lebaran, tambahannya 10 hari. Itu nek kaum Nasara. Jadi puasanya kan menjadi genep 50 yaum, 50 hari. 10 hari ditambah sebelum Ramadan. Yang Ramadan kan standarnya kan anggap aja 1 bulan. Tapi kaum Nasara memang ditambah 10 hari sebelum bulan Ramadan dan 10 hari setelah Ramadan. Dimaksud daripada zadu fi siyamikum fazadu asyara qabla wa asyara ba'da. Ditambah 10 hari sebelum Ramadan dan 10 hari setelah bulan Ramadan. Jadi genap puasane kaum Nasara ini mau 50 hari. Nek kaum Muslim sing wajib, sing tidak bisa ditinggalkan kan 1 bulan, artinya 30 hari. Jikalau orang Nasrani, orang Nasrani malah diwajibkannya menjadi 50 hari. 10 hari sebelumnya, sebelum Ramadan dan 10 hari setelah bulan Ramadan. Artinya menjadi khamsina yauman. Bahwa kola ngendika sapa sahabat Sa'd. Wa kola ngendika sapa sahabat Sa'd rahimahullah. Rahimahullah ridha mukum nabi rahmat anjing bu ing sangka sapa Gusti. Lalu sunta sana puluha ator aliyun. Lalu sunta lamun puasa sira kabeh. Lalu sunta lamun puasa sira asanata ing taunan. Asanata ing puasa tahunan kullaha yustakani tahunan puasa 1 tahun. Lha tarot al-yaum. Lha tarot krono alai mokel sapa sira al-yaum ing dino lakon mokel 1 hari kamu alati kan yusaku kan den mamani apa ya alaihi yaum. Yusaku kan den mamani apa alaihi syak. Lah paling mongko den ucapake. Paling mongko den ucapake apa dina sing sakeno, dina sing saken min Sya'ban. Min Sya'ban yang setengah saking daripada bulan Sya'ban untuk memutuskan daripada 1 Ramadan yang hari-hari Sya'ban. Ada yang sing poso bahar, poso tahunan kulo kayak mau yang mau di bulan-bulan Sya'ban ora oleh puasa. Ya haram juga, cuman
kekarumannya daripada hukum syak itu kan kadang-kadang kan membingungkan. Baginya orang ini masih tanggal 30, baginya yang lain kan itu tanggal 1. Berarti akhirnya hari-hari syak, tanggal 30 Syaban atau mungkin akhir Ramadan kan hari syak. Karena apa itu termasuk hari-hari besar. Di situ mungkin puasa bulan satu Syawal itu kan haram. Idul Fitri, Idul Adha, Ayyam Tasyrik, termasuk tambah lagi syak yang syak haram untuk puasa. Nah yang syak contohnya tanggal akhir min syahr Syaban atau akhir min syahr Ramadan. Untuk menentukan satu Ramadan itu kan tanggal 30 bingung karena ini bulan yang ini tanggalannya ini 29 atau 30 sampai ke mamang sijine mantep itu ada dan sampai jelas ini mamang antara tanggal 1 Ramadan atau ini masih tanggal 30 Syaban. Ini dimaksud daripada hari syak, hari mamang bimbang sampean. Nah bimbangan mau pastinya mesti nenggone akhir min syahr Syaban atau akhir min syahr Ramadan untuk menentukan satu Syawal. Dan bulan Ramadan dia mau untuk menentukan satu Ramadan dan tanggal 30 ke tanggal 29 kan hari-hari syak. Akhir min syahr Syaban, akhir min syahr Ramadan. Nah, termasuk yang mau akhir min syahr Dzulqa'dah. Kan nanti akan menentukan tanggal 10 Dzulhijjah. Hari korban yang mau kan harus benar-benar menentukan, jadi harus benar-benar mengetahui tanggal 30 atau tanggal 29 akhir daripada syahr Dzulqa'dah. Wageno misalnya, atau bahasa Arabnya Solo, Arabnya yang Dzulqa'dah. Itu kan hari-hari bimbang. Ini sudah tanggal, soalnya ini bisa kok gesek. Oh ini tanggal 30, yang satunya sudah, oh ini sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Dan nanti kan akan selisih tanggal 10 Dzulhijjah. Padahal tanggal 10 kan hari raya korban. Nah itu biasanya ada 3 hari di saat-saat yaumil syak, akhir dari akhir bulan Syaban untuk menentukan satu Ramadan, akhir dari bulan Ramadan untuk menentukan satu Syawal. Nah akhir bulan Lageno atau bulan Dzulqa'dah untuk menentukan tanggal 10-nya bulan Dzulhijjah. Karena itu hari-hari besar. Bukan hari besar. Dan puasa tahunan. Kayak diusahke yo nggak puasa. Sampai mantap 3 hari saja dan puasa sih nggak begitu. Sih karena kan untuk menentukan niatnya bulan Ramadan. Yang puasa tahunan kan yang biasa tahunan. Penting tidak puasa, disitulah soman abadan. Wa idza lam yuftar fi ayyamil idain wa ayyamit tasyrik wa huwa haramun. Puasa tahunan yang mau haram kalau tidak mokel di Idul Fitri, Idul Adha, ayyam tasyrik, 3 ayyam tasyrik. Termasuk tambahan ayyam syak. Puasa tahunan. Ini ada puasa tahunan enggak? Bapaknya masuk tahunan sih. Biasanya cuma sama masa abah kan ketika waktu itu mulai tahun 86 sampai 2012 tahunan. Walaupun yang mau kamu ya sering menjadi kontroversi karena yang orang umum ini, yang kan umum nggak masalah. Di situ memang kategori di situ karena haram misalnya orang sana biasa debat masalah itu. Karena saya dengar puasa tahunan tidak pernah mungkin kecuali Idul Fitri, Idul Adha 3 hari tasyrik. Jadi selama 1 tahun saya orang puasa cuma 5 hari. Itu sih hukumnya haram. Kan puasa di bulan di lain-lain.
Nah di situ ada hadisnya yang dituduhkan kepada kita lah ya haram, kita puasa tahunan itu haram. Gimana dalilnya? Di situ kan Rasulullah dawuh la soman abadan, dilarang puasa 1 tahun full. Biasanya kan gitu. Coba kamu cermati. Coba saya ngambil kitab fikih yang dari cetakan Madinah. Coba kamu cermati di situ la soman abadan, dilarang puasa tahun yang mau 1 tahun full. Idza lam yuftar fi ayamil idai wa ayamit tasyrik. Itu yang dimaksud daripada sing diharamke yang mau puasa tahunan full. Ramadan Syawal itu besar puasa terus. Lebaran pun puasa. Nah itu sing diharamke. Idul Fitri tetap puasa, Idul Adha puasa, Ayam Tasyrik puasa. Nah itu yang diharamke. Kemana otak kamu untuk mentakwilkan daripada kitab tersebut? Karena kita dasar dari kecil sudah dikelola untuk masalah fikih dan sebagainya, ya biasa menghadapi orang-orang berjenggot yang ada di sana. Haram kamu, mana haramnya? Gimana kata haramnya? Ambil kitabnya, udah kita masalah abar. Di situ ada dalil itu la soman abadan. Di situ dilarang puasa selama-lamanya. Otak kamu gimana? Di situ ada lam yuftar emang. Faidah lam yuftar, jikalau sing puasa selamanya kayak mau, jikalau tidak mukel di ayamil idahnya mau Idul Fitri lan Idul Adha 2 hari raya wa ayamit tasyrik ba'da ayamil mau ba'da asyara min syahrul hijjah tanggal 11, 12, 13. Kalau memang itu 5 hari tidak puasa, itu sudah keluar dari had min dalil hadis yang kata. Itu beritahu kan, padahal sebenarnya ada. Ya, kan salah takwil, walaupun sana bahasanya Arab, tapi kalau tidak mengaji, tidak pernah membawa ilmu mutalatul hadis, fikih dan sebagainya tetap non, cuma bahasanya salah. Ya kalau anak sampai lahir di kono, pada saat belajar bahasa Arab, bahasa Arab dengan sendiri. Anak sampai kok nanti lahir di Amerika sana, saat belajar bahasa Inggris juga bahasa dengan sendiri. Kira-kira udah biasa. Cuman kono yang usah bahasa-bahasa lainnya, pada kalau surat kabar sering lewat lain. Karena memang sudah bahasanya. Tapi tanpa didasari oleh pendidikan agama, itu tetap aja cuma bahasanya aja. Tapi wawasan dari ilmunya belum terbuka. Ini dimaksud daripada la soman abadan, dilarang puasa selamanya, seterusnya kayak mau faidah lam yuftar fi ayamil idai, jikalau tidak mukel di hari-hari riyaya puasa terus. Lebaran puasa, Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, Tasyrik puasa, ya bisa haram. Jadi kan kada di situ kan orang diamati, di situ mengambil hadis berdua. Ya haram puasa terus. Di mana letak haramnya? Karena ada. Makanya kan orang ngaji ya tetap aja. Kita sejak kecil sudah dididik di kayak ngomong. Nah, di situ yang dimaksud daripada yusakku fihi payuqalu min Sya'ban. Jadi dimaksud daripada bulan-bulan apa itu namanya? Bulan Sya'ban, kayak mau akhir bulan Sya'ban. Wah, kan itu mengetahui daripada bulan Ramadan. Nah, kayak bulan akhir Dzulqa'dah untuk mengetahui daripada bulan 10 Dzulhijjah, yakni riyaya Qurban dan ayam Tasyrik itu masuk daripada bulan-bulan Sya'ban. Itu aslinya yo ada yang menyatakan haram puasa di Sya'ban, ada yang menyatakan wamin ulama makruh. Karena untuk
mengetahui akhir bulan kan jenengan antaranya itu kok tadi kan tetap puasa kalau yang tahunan. Maksudnya di situ yang puasa kadang-kadang untuk mengetahui pas bulan-bulan itu puasa di hari Syak itu ya ada yang menyatakan makruh, ada yang haram. Nah, di puasa tahunan kan bukan kali ke Ramadan Syaban kan tetap puasa ya tahunan yang mau kele yang mau enggak puasanya cuma Idul Fitri, Idul Adha dan 3 hari ayam tasyrik. Jadi 5 hari dalam 1 tahun sudah biasa. Itu orang mikirnya hari yang ayam Syak, hari-hari ini bimbang, hari-hari kemen penentuan kemen. Tapi saya orang biasa puasa, tiba-tiba puasa di hari Syak, di hari kebimbangan yang mau untuk menentukan 1 Ramadan tanggal 30 atau tanggal 29 Syaban puasa. Itu wamin ulama malah makruh. Ada yang menyatakan haram, paham ya? Karena hari Syak. Tapi ini sudah biasa tahunan, ya buatan kan soalnya tanggal 30, 29 orang mikir, yang penting kapan tanggal Ramadan ini puasa Ramadan, niat Ramadan. Di hari-hari biasanya kan niat puasa tahunan. Segala al-Qur'an, segala Al-Quran. Karena sila-sila mau pengen puasa. Kenapa bersopan ijazah enteng, tapi puasa 1 tahun. Nek belum ngapalnya, kamu persiapan ngapalnya, tapi dengan syarat dalam 24 jam harus minimal ngapalnya cuma 1 juz. Nek 1 tahun. Nah, itu dari Sohatam, katanya mau ijazah sekol syariah 41 hari, harus puasa 41 hari. Pertama sing DPR, Mbak Nada, Mbak Sofi, Mbak Nisa ini duit tanggal 41 hari harus 41 hari ke 24 jam harus khatam. Ngambil terserah pagi untuk 5 juz awal, untuk juz terus ora masalah, yang penting 24 jam khatam selama 41 hari dengan puasa. Itu 3 anaknya masih punya hutang riatuan, harus ngatamnya selama 24 jam 1 kali. Jadi 30 hari, 41 hari, 41 hari agama dengan puasa. Setelah itu terserah jangan mau nikah, mau apa, insya Allah minimalnya itu sebelum pulang itu punya tanggungan juga. Dan untuk senjana tanggung persiapan-persiapan, pengen puasa nggak apa-apa, tak kasih jaya. Tapi dalam 24 jam cuma 1 juz, kan kecil, besok seberapa, itu seberapa dengan puasa. Bodoh dengan adanya yang untuk mengajarkan sampean atau segala sesuatunya untuk diatur ini. Ya meskipun dia apa memang yang Jawa Timur, tapi guruku Kudus, guru Quran. Guruku jelas sekolah Kudus. Sebelum diatur juga Kudus, ya sebelum sama ada guru Quran yang mau sokong bayin Nawawi. Baik Nawawi punya guru Bahisa Pesan yang kemarin ceramah itu apa itu muridnya daripada Bayi Nawawi sak perguruan dengan Bayi Arwani. Jadi 1 perguruan ujungnya ke situ, silsilahnya dari sana sekarang Bilboa dan sebagainya, nanti tak kasih ijazah silsilahnya langsung Rasulullah. Termasuk Ibu Nawawi ada yang sampai mundur sampai Rasulullah, ada sana. Jadi ukuran yang sana. Dan pengen riaduan, tantang santri, beberapa guru-guru kadang-kadang nah santri menjamin rasa himahnya itu kadang-kadang juga minimal kan lancar. Kenapa belajar juga sampai ini memang harus ada tanpa di bahasanya nyepuhnya, ilmu sepuhnya. Hanya mengandalkan kecerdasan, IQ-nya jalan itu jalan. Tapi hanya sekedar itu aja, IQ-nya aja yang main. Tapi kok bertahan itu kadang-kadang karena kurang sepuhan. Coba keris sepuhnya ilmu yang bodoh, hikmah. Nyepuhnya yang hikmah sampai ke ilmu bodoh. Bodoh pas waktu lain bodoh. Berpatang, berurusan, maaf
pernah nabi minimal 3 tahun. Saya usia lulus ada kalau nabi 6 tahun 7 tahun. Nabi ini, coba bahasanya pohon ini tak golek ini pohonnya. Sekolahnya baru makan golek ilmu tambahannya. Terus sekali-kali sampai aku mau ganti guru, nambah guru boleh, nambah guru boleh, buat mukobalah terus ini guru tetap aja ada sana. Kalau guru yang ada di sini sama pakai tasawufnya ada semuanya untuk nyampe ke Rasulullah. Guru saya misalnya sing Quran, sport kudus bukan Rasulullah. Kasih guru sing pakai apa ya kan? Dulu alumni dari Korea satu angkatan Pak Menun juga santri dari Korea santri daripada Mbak Holil santri ada untuk tanya orang sopok tanpa hujan itu setan makanya harus jelas berburu dan lain-lain. Baca Quran, manake, ya ada tuh, apa ya itu memang butuh. Benar dengan aku cuma 41 hari puasa, makanya butuh-butuhan. Sebuah kenaan, makanya butuh selambat-lambatnya selama 41 hari. Tidak ada. Quran sih karena cuma penting dalam 1-24 jam ini ada pada masa ibadah. Puasa setiap 1 bulan kakak. Terus selama 1 tahun puasa sebelum makan jadi sebelum makan ini sudah lancar. Nah, seperti itu nanti kan ada saya ini kang santri mampu mondok orang boleh uang saya mau prihatin alasannya dulu orang yang kata-kata hima lanang dengan jantan dengan terus sampai protes sampai mana sekurung piring tanpa nyadung ngumpul bismillah syukur. Hasilnya sampai yang ini wis balik setelah umur 12 tahun, 13 tahun bukan kewajiban umum setengah sampai beda itu saya rupiah sisa bedanya ini saya kan biru abang merah ini sih berarti kamu harus balik duit itu balik tapi yang orang asli ini kok untuk kok mondok nih ini bisa mau ini satu lantai satu sekolah itu santai bijaksana ngomong sampai sekolah ini. Bedanya orang itu sebelum mobil itu tetap ditanggung jawab. Yang lama setelah akan balik, ketika sudah membedakan benar hak wal batil, sudah membedakan hak dan batil, wis iso bedake duwitnya itu saya ketempe biru. Romulai itu waktu dijual-jual paham saja kan? Saya sama ini. Jadi sana wis kewajiban untuk setuju. Latihan sampean. Latihan ngisi prodewe tanpa meninggalkan ngaji seorang pada lanang coba wani boleh dewe boleh kita dewe apa 10 tahun tak lakoni kita butuh dewe perut tak isi dewe nek boleh kadang-kadang pula apa jenis itu badan kalungan boleh nyaman wong disambut kan mondok sampai boleh nyaman wong makanya boleh nyaman sekolah karena masuk akal mondok ngaji sekolah tapi tidak bisa ditinggalin kewajiban ngaji harus bisa ngaji dari berulangan tenang ya, makanya sampai aku motivasi sampai ya biar orang ini mampu latihan sampai video caranya bisanya tanpa harus mengandalkan orang tua sampai bisa ngisi perutnya saya. Pertama kali saya bisa ngisi 2 piring tanpa jalur bisa berakhir. Tapi dengan halal tanpa mengurangi ngaji. Ini pertama kali. Misalnya ada suatu saat mulai dari bujuk harus 6 piring wajib tuh. Paham? Besok awal sore di bujuk 2 piring sampai kan bujuk di sampean. Tunggu sampai kan bujuk sampean 2 piring. Pengen pilih, jadi harus iso latihan ide. Misalnya 2 piring aja gitu,
Pak Rabi. Kabeh itu proses. Tapi sampai sedikit ojo ngandani. Ben sampai orang kaya tuntutan wong tuwa. Tak eleke sing sebenarnya itu sampai bukan kewajiban wong tuwa. Setelah sampeyan akeh banget sudah bisa membedakan hak dan kewajiban. Itu bukan kewajiban wong tuwa. Artinya orang tua sudah bebas kewajibannya. Kok izin sekolah gitu, belajar sampai dengan mantu dan sebagainya sampai selesai. Bisa bijaksana itu, maka harus elingkan kalau itu. Ojo nuntut, kan kewajiban itu kok. Gak omah barang orang, gak omah dewi. Paham? Orang jual kafe tidak baiknya mau ngelamar, boleh enak, enggak. Kelas benar-benar tenang. Bapak itu masih tanggung jawab selagi dialihkan kepada semuanya. Jadi sampai yang setelah akan dialih bukan hak kewajiban wong tua. Nek wong tuanya ngomi, nyekolahne, muliane, saking bijaksananya wong tua. Bukan hak wong tua mulai dari basic sampai akal balik. Wes kewajibannya habis asal ini. Setelah umur SD selesai, terus sampai SMP itu udah. Sampai mana SMA ini saya bisa beda. Artinya sampai harus sekolah dewi, tolak boleh dewi, boleh sanggup dewi. Tapi baru lanang tenang. Baru biasa sama Pak. Jenjang ke depan kan sudah diawali dari awal. Berlatih cuma lah selesai. Kadang-kadang bocah mampu di pondoknya orang mulai untuk senang. Potonganmu kon ngaji mereka kadang-kadang orang begitu serius alasan itu ya latihan dengan punya kewajiban sama sendiri bahwa tolak ukur itu tidak bisa ditinggalkan. Waduh sampai makan dan yang lain wajib makan. Waduh sampai ngaji itu tolak ukur itu itu wajib. Dokternya mau doain tidak bisa diwakilkan untuk harus sholat. Kalau misalnya belajar kata-kata tadi itu nggak bisa. Ini sampai masalah belajar, kalau ketinggalan ini dosa. Orangnya kata-kata mampu, dia mampu saking orangnya itu ulama. Saya ini sana nggak boleh kiai, nggak boleh ustaz, nggak boleh ono. Kok sampai bodoh, ya lagi mampu. Ini bodohnya dia dimampu. Karena apa boleh mau maling merawat, ini tengah alas, pada pas ya. Boleh mau maling merawat. Jadi waktu bodoh bab sholat orang ketika orang kok ini dimampu. Karena apa? Karena keterbatasan boleh ilmu kawin orang ngomong, boleh ilmu ulama, ustaz, guru, kiai, syekh ora enek. Itu dimaklumi. Tapi saiki guru aja, kiai aja sebenarnya orang ngaji kudu ora enek maklum. Terdosa ninggalke kewajiban jenenge. Lah sampe belajar ora paham-paham itu beda meneh. Tapi sampai sebenarnya sampai kan sudah gugur kewajibannya, artinya belajar soal pemahaman kan tergantung IQ, pola pikir sampai yang paham dan tidak paham. Kewajiban sampai belajar, ngaji itu belajar wajib itu. Pahamnya juga sesuai dengan kemampuan. Untuk belajar apa belajar wajib juga bisa. Ngajinya tetap wajib. Berdoa, tolak boleh kan wajib. Soal antara paham dan tidak pahamnya itu urusannya belakang. Yang terpenting ngaji. Syukur bisa paham. Namanya ngaji dan paham. Nah, ini buat motivasi sampean. Sampai berhasil tenanan teman. Wajib balik cemen. Apa 7 tahun nak boleh biasa. Bodoh dengan pondok terus biasa sampai 6-7 kali. Ya mulai si bukti ini malah enak dengan pondok orang. Tenang banget. Sampai Ramadan mulai itu aku Ramadan mulai berarti ya 1 tahun bisa, syukur-syukur 2 tahun bisa. Perjalanan. Qala Muhammad rahimahullah asyarahu mautana faqala yazidu fi siyamikum fa yazadu asyara qabla wa asyara ba'du wa alam al-barakah.
la